Hai everyone, guys, kemarin kita sudah membahas tentang Korea Utara. Tak lengkap rasanya jika kita tidak membahas saudaranya. Yap, Korea Selatan. Industri hiburan di Korea Selatan memang menjadikan salah satu negara ini paling banyak diminati di kalangan muda. Salah satunya aliran musik yang bergenre K-pop. Punya wajah nyaris sempurna, populer, dan selalu tampil ceria. Begitulah tampilan para idola di mata fans. Namun perjuangan untuk mendapatkan kehidupan itu semua, terdapat sisi gelap yang sebelumnya belum pernah kalian dengar. Di balik kesuksesannya dan ketenarannya, mereka harus bekerja sekeras mungkin dan menandatangani perjanjian di masa training yang sangat lama untuk menjadi seorang K-pop, yang rata-rata sekitar 4-5 tahun untuk menyelesaikan masa ini. Bahkan ada juga yang menjalankan masa training selama 10 tahun seperti Jihyo Twice yang sudah training JYP sejak masih usia yang sangat belia. Selama masa training, para train mengikuti berbagai kelas, tidak hanya kelas bernyanyi, tetapi juga kelas acting, karakter pribadi, dan juga bahasa. Semua itu dilakukan semata-mata hanya untuk menjadikan seorang artis yang sempurna. Di masa ini, banyak para training yang gagal debut. Meskipun sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, di usia remaja ini mereka yang ingin menjadi bintang K-pop harus tunduk dan menaati peraturan keras dan tidak sehat ini. Mereka latihan bernyanyi, latihan dance dari pagi sampai malam. Waktu mereka untuk beristirahat sangat terbatas, bahkan hanya untuk makan saja juga dibatasi. Mereka tidak diperbolehkan untuk makan terlalu banyak, hanya untuk menjaga hal yang sangat penting ini, menjaga berat badan mereka. 朝何も食べない。昼サラダちょっと食べて、夜食べないみたいな生活をしてて、多分1日に300キロカロリーぐらいしか取ってなかった時、本当に力が出なくて、貧血は起こすし。Mereka juga dituntut untuk mengharuskan memiliki fisik yang sempurna, operasi plastik, dan diet yang ketat. Karena mereka yang memiliki berat badan yang gemuk, mereka akan memaksakan diri untuk menahan lapar dan hanya akan meminum air putih saja. Dan untuk mereka yang memiliki wajah di luar standar kecantikan Korea Selatan, mereka diharuskan untuk melakukan operasi plastik, bukan hanya menyita waktu dan fisik. Bahkan kehidupan pribadi juga dibatasi sampai tidak diperbolehkan mempunyai pacar dan tidak diperbolehkan pulang ke rumah sebelum mereka menyelesaikan perjanjian kontrak. Hanya untuk mendapatkan peluang sukses yang sangat tipis ini, larangan untuk tidak berpacaran dengan tujuan untuk menjaga para fans agar tetap menyukai idolanya, bahwasanya idolanya tersebut masih berstatus available. Grup K-pop seperti Blackpink, Twice, dan Pristin adalah beberapa contoh grup yang diberi larangan berpacaran. Tak jarang juga banyak K-pop yang diam-diam melakukan hubungan skandal, seperti skandal berpacaran Hyuna dan Edawn beberapa waktu lalu yang berakhir dengan pemutusan kontrak kerja keduanya dengan pihak Cube Entertainment. Banyak yang harus dilalui untuk ini semua, dan juga belum tentu akan sukses setelah para peserta selesai di masa training K-pop yang baru ini. Mereka sangat mempunyai peluang sukses yang sangat tipis ini. Katakanlah jika kau terpilih menjadi anggota K-pop baru, kau akan memasuki kehidupan yang baru. Salah seorang mantan bintang K-pop ini mengungkapkan ketika ada seorang bintang baru yang mulai berpenghasilan, penghasilan mereka akan masuk ke manajemen untuk membayar hutang yang mereka miliki untuk berinvestasi saat pelatihan. There are also companies that do separate income divisions. So, for example, overseas promotions, the company might get 90. A break-even point is the point where you pay off all your debt. And debt is basically all the money that the company invested in you for your albums, music videos, promotions, anything that was invested in your group or just you. Di atas semua itu, mereka juga harus mempunyai karakter pribadi yang akan menjadi kehidupan mereka nantinya, layaknya identitas palsu, gaya rambut baru, tingkah laku, dan saat berada di publik, mereka akan terlihat sangat bermerek. Ini semua seperti memainkan karakter di film, yang mengharuskan Anda mempunyai karakter itu selamanya. Karena hampir semua kehidupan mereka hanya didedikasikan untuk latihan, pertunjukan, dan tur konser. Ditambah dengan diet yang ketat, yang bisa saja membuatmu pingsan berada di atas panggung. Tapi semua itu bukanlah masalah besar, karena mereka akan selalu mendapat dukungan semangat terus-menerus dari anggota kelompok mereka.
Mengapa demikian? Ya, karena mereka rata-rata juga tinggal di rumah yang sama setiap harinya dengan grupnya. Kau tidak bisa berkencan dan tidak bisa berteman dengan lawan jenis. Kau juga tidak dapat berinteraksi dengan anggota produksi lainnya. Kehidupan K-pop ini hanya milik penggemar fantastis mereka. Berbicara tentang fans, tidak luput juga oleh yang namanya haters. Beberapa haters dapat melakukan tindakan yang berlebihan, yang mempengaruhi mental seseorang, dan juga sampai mengumbar kehidupan pribadinya. Seperti artis K-pop yang berusia 25 tahun ini, yang bernama Sulli di grup FH-nya. Menurutku, Sulli ini cukup berani untuk melepaskan diri dari citra dan berbagai peraturan dari bintang K-pop. Dia mengumbar hubungannya dengan seseorang secara publik, dan dia juga mempertahankan pendirian kehidupannya selama ini. Sejak itulah, dia tidak menjadi member dari FH lagi, dengan alasan kesehatan yang dialaminya. Ia pernah jatuh bangun dalam karirnya. Sulli, atau yang bernama asli Choi Jin-ri, merupakan salah satu artis Korea Selatan yang secara terbuka berbicara mengenai kesehatan mental yang diidapnya. Sulli menderita depresi berat akibat terlalu sering banyak dihujat oleh berbagai komentar pedas netizen saat sedang siaran live berlangsung. 그러니까 나한테 오해하지 마라. 난 나쁜 사람 아니야. Dan hanya dalam beberapa hari setelah itu, Sulli menyerah dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di apartemennya sendiri. So, video ini dibuat untuk menyadarkan seluruh manajemen industri K-pop agar mereka memperlakukan bakat artis idolnya selayaknya manusia, bukan diperlakukan dan diatur seperti properti yang sewaktu-waktu akan membuangnya sewaktu tidak menginginkannya. Karena K-pop memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menginspirasi jutaan orang yang ingin menjadi mereka. Dan untuk kita penyuka musik K-pop, berhentilah mengharapkan kecantikan mereka yang tidak realistik, yang seolah-olah hanya ingin membuatmu terpukau. Percayalah, di balik suara dan penampilannya yang memukau, tersimpan sisi gelap yang kalian tidak ketahui sebelumnya. Sekian sharing gua hari ini. Like videonya jika kalian suka dan boleh dislike jika kalian tidak menyukainya. Gua Funky So, see you in the next video. Bye.